Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, definisikan suatu himpunan dalam bilangan guru yang terbatas di atas, terbatas di bawah, atau terbatas. Nah, untuk yang pertama di sini ada definisi 2.5, di mana batas atas atau batas jam himpunan terbatas. Misalkan A. Subhimpunan kosong dari F, yang mana A merupakan elemen dari R atau bilangan U. Disebut batas atas dari A jika F kurang dari sama dengan A untuk setiap F merupakan elemen dari bilangan A itu sendiri. Jika H memiliki batas atas, maka F dikatakan terbatas di atas. Untuk yang kedua, D merupakan anggota dari bilangan L atau bilangan B. Disebut batas bawah dari K jika X lebih dari sama dengan B. Untuk setiap X merupakan elemen dari bilangan H atau anggota H. Jika H memiliki batas bawah, maka X dikatakan terbatas di bawah. Jika H terbatas di atas dan di bawah, maka H dikatakan terbatas. Atau definisi lainnya, ini saya ambil dari sumber buku acuan saya Bertoldsgardner Introduction to Rational. Di mana di buku tersebut terdapat di 2
Karena bilangan asli itu kan bukan 0 ya, dan tidak ditemukan dalam anggota dari A itu tadi, itu 1 per penyebut bilangan asli, yang mengakibatkan dia sama dengan 0. Kita juga tahu kalau semua bilangan positif itu, karena semua bilangan positif itu artinya semuanya akan lebih besar dari 0. Nah, di sini juga ada minus setengah atau minus 1/2. Ini merupakan batas bawah dari A. Karena minus 1/2 ini kan kurang dari sama dengan X untuk setiap X merupakan anggota dari A. Bisa dikatakan minus setengah ini merupakan batas bawah dari A itu tadi. Karena kita tahu minus setengah ini kan harus bilangan real. Jadi minus setengah ini akan lebih kecil dari semua X bagian dari A itu tadi. Kenapa lebih kecil? Kita tahu tadi anggota dari A itu kan bilangan positif. Semua. Jadi kalau kita ambil sembarang bilangan negatif, pasti mereka itu akan lebih kecil dari anggota A itu tadi kan. Dan juga ada minus 1, merupakan batas bawah dari A. Karena minus 1 ini kan kurang dari sama dengan X. Untuk setiap X merupakan anggota dari A. Nah, lalu bagaimana mau menunjukkan kalau suatu bilangan itu bukan batas bawah dari A? Nah, di sini ada contoh 1/1.000.000 misal. Bukan batas bawah dari A. Karena terdapat 1/1.000.001 merupakan anggota dari A. Sehingga 1/1.000.001 ini kurang dari 1/1.000.000. Artinya, walaupun bilangan itu sangat kecil sekaligus, dan penyebutnya sedemikian besarnya, masih bisa memilih bilangan lebih kecil lagi. Jadi bisa dipastikan 1/1.000.000 ini bukan batas bawah dari A itu tadi. Nah, di sini kita udah masuk ke supremum dan infimumnya. Ini ada contoh, A ini elemennya ada 1. Supremum dari A itu adalah 1. Infimumnya yaitu A. Infimum dari A itu kan sama dengan 1. Nah, untuk acuannya di sini ada lemma supremum dan infimumnya, yaitu bilangan real X merupakan supremum dari himpunan tak kosong S di R jika dan hanya jika U memenuhi kedua kondisi berikut, yaitu yang pertama, S kecil kurang dari sama dengan U kecil. Untuk semua S kecil merupakan anggota dari S besar. Yang kedua, bila V kecil kurang dari U kecil, maka terdapat S kecil aksen merupakan anggota dari S besar. Sehingga V kecil kurang dari S kecil aksen. Catatannya di sini V tidak harus anggota dari S kecil itu tadi. Boleh bukan anggota dari S kecil itu tadi, begitu pula sebaliknya untuk infimumnya ya. Nah, jadi yang pertama di sini 1 kurang dari sama dengan 1. Jadi 1 batas atas dari A. Dengan menggunakan lemma tadi ya. Dan untuk yang kedua, jika V kecil kurang dari 1, pilih 1 merupakan anggota dari A. Sedemikian sehingga V kecil itu tadi kurang dari 1. Jadi berdasarkan lemma tadi, dapat disimpulkan kalau 1 ini supremum dari A. Dengan cara yang sama dibuktikan infimumnya dari A. Nah, contoh yang kedua di sini ada B. Anggotanya di sini ada 1, 2, 3. Supremum dari B di sini ada 3. Infimum dari B di sini adalah 1. Nah, untuk yang pertama, X lebih dari sama dengan 1 untuk setiap X anggota dari B.
1 batas bawah dari B. Caranya, untuk setiap X di B, kita bisa pastikan kalau itu lebih besar dari 1 dengan cara 1 sama dengan 1. 2 lebih besar dari 1. 3 lebih besar dari 1. Berarti pernyataan ini yang benar untuk setiap X elemen B. Jadi kita bisa mengatakan kalau 1 itu batas bawah dari B. Untuk yang kedua, jika V kecil lebih besar dari 1, pilih satu anggota dari B. Sedemikian sehingga V kecil lebih dari 1. Jadi 1 merupakan infimum dari B. Untuk yang ketiga, A anggotanya di sini ada 1 per N, yang mana N di sini anggota dari bilangan N besar atau bilangan natural. Anggotanya yaitu 1, 1 per 2, 1 per 3, dan seterusnya. Dari contoh yang nomor 3, ini kita akan menggunakan definisi supremum dan infimum tadi. Batas atasnya yaitu 3 per 2, 2, 3, 1, dan seterusnya. Supremum dari A yaitu sama dengan 1. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan definisi dari supremum dan infimumnya. Dimisalkan dari S besar subhimpunan dari bilangan R. Bila S terbatas di atas, maka batas atas dari U kecil dikatakan supremum atau batas atas terkecil dari S besar ya. Bila tidak terdapat dari batas atas yang lain dari S besar kurang dari U kecil. Lalu bila S besar ya terbesar di bawah, maka batas bawahnya yaitu W kecil dikatakan infimum atau batas bawah terbesar dari S besar itu tadi bila tidak terdapat batas bawah yang lain dari S besar yang lebih dari W kecil. Nah, syaratnya yang pertama yaitu U kecil harus batas atas dari S besar itu tadi. Yang kedua, jika V kecil sembarang batas atas dari S besar, maka kita harus pastikan U kecil kurang dari sama dengan V kecil. Dengan hal itu, maka dua syarat bisa dipastikan U kecil supremum dari S besar, dengan sebaliknya dua syarat itu bisa untuk kondisi infimum. Nah, kita bisa ambil contoh di sini yaitu X kurang dari sama dengan 1 untuk setiap X merupakan anggota dari A. Jadi 1 di sini batas atas dari A ya. Di mana 1 merupakan sama dengan dari 1, 1/2 ini kurang dari 1, 1/3 ini kurang dari 1, 1/4 ini kurang dari 1. Sehingga kita bisa pastikan bahwa 1 di sini batas atas dari A ya. Untuk yang kedua, dimisalkan V kecil sembarang batas atas dari A. Karena 1 ini kan merupakan anggota dari A. Jelas bahwa 1 ini kan kurang dari sama dengan V kecil. Karena 1 ini elemen dari A, kalau misal suatu batas atas suatu himpunan, maka semua anggota himpunan itu akan kurang dari batas atas itu. Jadi kalau kita punya sembarang V kecil batas atas dari A dan 1 ini merupakan anggota dari A, nah jelas sekali bahwa 1 ini kan kurang dari sama dengan V kecil atau bisa dikatakan 1 supremum dari A. Nah itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.